hormati pembimbing pertama saya, yaitu Ibu Diah Maria Ulpah, SSIT MKM, dan yang saya hormati pembimbing kedua saya, yaitu Ibu Marela, SST MKM. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan atau memaparkan tentang judul KTI saya yang berjudul Hubungan Nutrisi dengan Kenaikan Berat Badan Bayi Prematur di RSUD Dr. Casbulo Abdul Majid, Kota Bekasi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja di sini saya akan menjelaskan mulai dari bab 1 sampai dengan bab 4. Yang pertama saya akan menjelaskan pada bagian bab 1. Nah, pada bab 1 ini terdapat beberapa poin. Yang pertama itu ada latar belakang, yang kedua itu ada rumusan masalah, yang selanjutnya itu ada tujuan penelitian, ada manfaat penelitian, dan ruang lingkup penelitian. Yang pertama itu latar belakang. Menurut data WHO, angka bayi kelahiran prematur itu pada tahun 2018 berjumlah 8.799.900 angka bayi prematur. Sedangkan di Indonesia itu menduduki urutan kelima pada kelahiran prematur dengan jumlah 675.700 angka bayi prematur atau bayi yang dilahirkan prematur. Bayi prematur itu mempunyai resiko 70 kali lebih tinggi angka kematiannya, karena pada bayi prematur itu dia sulit untuk bisa beradaptasi, untuk bisa hidup di luar kandungan karena ketidakmatangan sistem organ tubuhnya itu. Misalkan pada paru-paru, ginjal, hati, jantung, dan sistem pencernaannya. Nah, menurut penelitian, pemberian nutrisi itu merupakan salah satu upaya untuk bisa meningkatkan kemampuan sistem pencernaan pada bayi prematur, sehingga bayi prematur itu bisa bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang. Berdasarkan latar belakang yang telah saya paparkan, di sini saya merumuskan masalah, yaitu bagaimana hubungan nutrisi, ASI atau PASI dengan kenaikan berat badan bayi prematur di RSUD Dr. Casbulo Abdul Majid, Kota Bekasi. Nah, yang selanjutnya itu di sini ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama itu ada tujuan khusus, yang pertama itu ada tujuan umum, dan yang kedua itu ada tujuan khusus. Tujuan umumnya itu untuk mengetahui hubungan antara nutrisi, ASI atau PASI dengan kenaikan berat badan bayi prematur di RSUD Dr. Casbulo Abdul Majid, Kota Bekasi. Nah, selanjutnya itu ada tujuan khusus. Tujuan khusus di sini itu terbagi menjadi 3 poin. Poin pertama itu untuk mengetahui gambaran pemberian nutrisi pada bayi prematur di RSUD Dr. Casbulo Abdul Majid, Kota Bekasi. Poin keduanya itu ada untuk mengetahui gambaran kenaikan berat badan pada bayi prematur di RSUD Dr. Casbulo Abdul Majid, Kota Bekasi. Dan di poin ketiganya itu untuk mengetahui gambaran nutrisi, ASI atau PASI dengan kenaikan berat badan pada bayi prematur di RSUD Dr. Casbulo Abdul Majid, Kota Bekasi. Pada poin selanjutnya itu ada manfaat. Manfaatnya itu terdapat 3 poin juga. Poin pertamanya itu dapat mengetahui pengetahuan masyarakat, terus juga dapat memberikan gambaran bagaimana cara pemberian nutrisi, dan poin ketiganya itu dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya. Nah, poin selanjutnya ada ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini diarahkan pada bayi prematur yang memiliki berat badan lahir rendah tentang pemberian nutrisi yang dapat meningkatkan kenaikan berat badan pada bayi prematur. Yang selanjutnya itu ada bab 2. Di bab 2 itu ada beberapa poin. Poin yang pertama itu di sini ada definisi bayi prematur. Nah, menurut WHO itu bayi prematur itu adalah bayi yang dilahirkan hidup tetapi dia belum mencapai usia kehamilan 37 minggu. Nah, bayi prematur ini memiliki beberapa faktor kenapa ia bisa dilahirkan prematur. Faktor pertamanya itu ada karena faktor ibu, faktor janin, dan faktor plasenta. Lalu di sini ada klasifikasi bayi prematur. Klasifikasi
klasifikasi bayi prematur itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu bayi prematur di garis batas, yaitu dengan berat badan bayi 2.500 gram dengan usia kehamilan 37 minggu. Nah, yang kedua itu bayi prematur sedang. Bayi prematur sedang itu mempunyai berat badan 1.500 sampai dengan 2.500 dengan usia kehamilan 31 minggu sampai 36 minggu. Nah, yang poin ketiganya itu ada bayi sangat prematur. Bayi sangat prematur ini mempunyai berat badan 500 gram sampai dengan 1.400 gram dengan usia kehamilan 24 minggu sampai dengan 30 minggu. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa komplikasi yang kemungkinan terjadi pada bayi prematur. Di antaranya itu ada gangguan pernapasan, gangguan metabolik, gangguan imunitas, gangguan sistem peredaran darah, serta gangguan sistem pencernaan pada bayi prematur. Nah, pada poin selanjutnya di bab 2 ini, di sini ada pengertian nutrisi. Apa sih yang disebut nutrisi? Nutrisi itu salah satu komponen penting untuk proses tumbuh kembang. Jadi kalau misalkan dalam proses tumbuh kembang itu nutrisinya kurang atau tidak tercukupi, maka proses tumbuh kembangnya pun akan terhambat. Nah, di sini nutrisi dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama itu ada mikronutrisi dan yang kedua itu ada makronutrisi. Makronutrisi itu misalnya seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, sedangkan mikronutrisi itu yang mencakup vitamin dan mineral. Pada poin selanjutnya yaitu bab 3. Di bab 3 ini terdapat 3 poin. Yang pertama itu ada kerangka konsep, yang kedua itu ada definisi operasional, dan yang ketiga itu ada hipotesa atau hipotesis. Nah, yang pertama ini kerangka konsep. Kerangka konsep di sini terbagi menjadi 2 variabel. Ada variabel independen dan variabel dependen. Di sini variabel independennya itu nutrisi, sedangkan variabel dependennya itu kenaikan berat badan pada bayi prematur. Poin selanjutnya itu definisi operasional. Nah, tadi kan ada 2 variabel independen dan dependen. Nah, yang pertama ini variabel independen, yaitu nutrisi. Dengan definisi operasional itu, nutrisi itu suatu komponen penting dalam tubuh yang sangat diperlukan untuk tumbuh dan berkembang. Lalu cara ukurnya ini menggunakan kuesioner, dan alat ukurnya itu menggunakan kuesioner. Cara ukurnya itu menggunakan wawancara. Lalu hasil ukurnya itu ada 3 poin. Yang pertama itu dengan ASI, yang kedua itu formula, dan yang ketiga itu ASI plus formula dengan skala ukur nominal. Nah, variabel yang kedua itu variabel dependen. Variabel dependennya itu kenaikan berat badan bayi prematur dengan definisi operasional berat badan bayi lahir dan setelah diberikan nutrisi. Lalu alat ukurnya itu menggunakan timbangan, dan cara ukurnya itu dengan lembar observasi. Hasil ukurnya itu terdapat 3 poin juga. Yang pertama itu berat badan lahir rendah, yaitu dengan kenaikan berat badan 20 sampai dengan 30 gram per hari. Nah, yang kedua itu ada BBLSR, yaitu dengan kenaikan berat badan 20 sampai dengan 30 gram per hari. Dan yang ketiga itu ada BBLER, yaitu dengan kenaikan berat badan 20 sampai dengan 30 gram per hari. Dengan skala ukurnya itu interval. Nah, poin yang ketiga itu hipotesa atau disebut juga hipotesis. Nah, hipotesis dalam penelitian ini yaitu H0 dalam penelitian ini memiliki hubungan antara
variabel independen dan variabel dependen. Selanjutnya itu ada bab 4. Dalam bab 4 ini ada beberapa poin. Poin yang pertama itu yaitu desain penelitian. Nah, penelitian ini merupakan penelitian kolerasi dengan desain penelitiannya itu cross-seksional. Karena di dalam penelitian ini bertujuannya untuk mengetahui apakah ada hubungan atau tidak antara variabel independen dan variabel dependennya. Selanjutnya itu subjek penelitian. Subjek pada penelitian ini yaitu bayi prematur yang memenuhi kriteria inklusi dan orang tua bayi prematur tersebut bersedia untuk mengikuti penelitian ini. Lalu populasi penelitian. Nah, populasinya itu semua bayi prematur yang ada di ruangan perinatologi RSUD Dr. Kasbulo Abdul Majid, Kota Bekasi. Lalu sampel penelitian. Sampel penelitian ini dengan menggunakan sampel teknik jenuh. Karena sampel teknik jenuh itu dengan menjadikan semua anggota populasi sebagai sampel. Nah, pada penghitungan sampel ini menggunakan rumus Lopin. Nah, yang selanjutnya ada kriteria inklusi dan eksklusi. Pertama itu kriteria inklusi. Di sini kriteria inklusinya itu yaitu bayi prematur yang dilahirkan mulai dari usia kehamilan 28 minggu sampai dengan usia kehamilan 38 minggu. Lalu kriteria eksklusi. Di sini ada dua bagian. Yang pertama itu bayi yang sudah selesai masa perawatan dan yang kedua itu bayi yang telah meninggal. Nah, poin selanjutnya itu ada alur penelitian. Pada alur penelitian ini, yang pertama itu ada persiapan. Lalu yang kedua itu setelah persiapan, informed consent. Setelah melakukan informed consent, lalu mengambil data. Setelah data telah diambil, maka akan didapatkan hasil. Setelah hasil semuanya sudah didapatkan, lalu dianalisa. Dan setelah analisa itu akan mendapatkan kesimpulan. Nah, lalu poin selanjutnya itu ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di sini, jadi dengan mengedarkan kuesioner, tetapi sebelum mengedarkan kuesioner, peneliti itu harus menjelaskan terlebih dahulu kepada misalnya kepada anggota keluarga dari bayi prematur tersebut. Peneliti itu menjelaskan tentang tujuan penelitian, manfaat dari penelitian yang akan dilakukan, serta metode penelitian yang akan dilakukan itu seperti apa. Nah, nanti setelah data terkumpul, maka akan dilakukan tahapan seperti editing, coding, tabulasi, serta analisis data. Nah, pada poin selanjutnya itu di sini ada analisis data. Nah, tadi kan udah dianalisis. Nah, kemudian dianalisis kembali untuk memeriksa atau memastikan dengan memeriksa semua kuesioner apakah data dan jawabannya itu udah lengkap atau belum. Nah, di analisa ini terdapat dua poin. Yang pertama itu ada analisis univariat dan yang kedua itu ada analisis bivariat. Apa sih analisis univariat itu? Analisis univariat itu yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan dari masing-masing variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Nah, sedangkan analisis bivariat itu dia tuh menganalisis dari hubungan dari kedua variabel tersebut, dari variabel independen dan variabel dependen. Lalu poin selanjutnya itu ada instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian di sini menggunakan kuesioner, yaitu tentang cara pemberian nutrisi. Lalu tempat dan waktu penelitian. Tempat dan waktu penelitian ini, penelitian dilakukan di ruang perinatologi
RSUD Dr. Kasbulo Abdul Majid Kota Bekasi. Sedangkan waktu penelitiannya itu mulai dari bulan Maret sampai dengan Mei tahun 2020. Nah, yang selanjutnya ada aspek etik penelitian. Nah, karena penelitian ini menggunakan subjeknya itu manusia, jadi peneliti itu harus bisa memahami prinsip-prinsip etika penelitian.